Baiklah, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alvin Direko. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama kelompok atau anggota kelompok kami, yang dimana ada Ronaldo Aldo, Syahmayani, Christina Angela, Nur Atika Yulandari. Baik, lanjut ke pembahasan materinya. Bakat dan minat. Bakat atau aptitude adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan. Pengetahuan dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, dan lain-lain. Minat. Minat adalah suatu keadaan di mana seseorang menaruh perhatian pada sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari, dan membuktikan. Proses terbentuknya bakat dan minat. Setiap orang adalah individu yang unik. Setiap orang juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk menemukan misi hidupnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahmayani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Riko, yaitu faktor-faktor yang mendukung perkembangan bakat dan minat. Bagian pertama, faktor internal. Yang A, faktor bawaan (genetik). Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewaris dari orang tuanya. Faktor hereditas sebagai faktor pertama munculnya bakat. Dan B, faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Christina Angela. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Syahmayani mengenai faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Faktor yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Yang ketiga, ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasi bakat dan minatnya kepada masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Christina Angela. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar. Yang dimaksud teori belajar adalah cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar atau mengajar. Di sini juga terdapat jenis-jenis teori belajar. Jenis-jenis teori belajar dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Yang keempat, teori belajar konstruktivistik. Di sini saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu teori belajar behavioristik. Ialah satu teori yang fokus pada hasil yang bisa diukur serta dilihat. Supaya tingkah laku yang diharapkan bisa jadi rutinitas, dibutuhkan pemakaian, perulangan, serta kursus.
Yang kedua, teori belajar kognitif ialah yang menurut para ahli, proses belajar akan belajar secara baik jika baik pelajaran yang diberi dengan berkaitan serta menyesuaikan dengan pas dengan susunan kognitif yang sudah mempunyai siswa awalnya. Teori yang ketiga dan yang keempat bisa dilanjutkan oleh Ronaldo Aldo. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya Nur Atika Ilandari. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik, arah proses dari belajar ialah untuk memanusiakan manusia tersebut. Proses belajar akan dipandang sukses saat belajar sudah bisa mengerti lingkungannya dan dirinya, serta berupaya untuk sampai manifestasi diri dengan lebih baik. Selanjutnya, teori belajar konstruktivistik. Satu teori belajar dalam psikologi ialah teori belajar konstruktivistik yang mengatakan jika persoalan ditampilkan dari pancingan dengan internal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.